Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibdi Pratama. Di video ini tentang English for Specific Purpose atau ESP. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai apa itu ESP dan mengapa pendekatan ini sangat penting dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, kita masuk di definisi ESP. ESP ini adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelajar. Berbeda dengan pengajaran bahasa Inggris umum, ESP ini fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks tertentu yang relevan dengan studi atau pekerjaan pelajar. Terus, apa yang membedakan ESP dari pendekatan lainnya? Yang pertama itu, ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik. Ini berarti bahwa setiap keputusan mengenai konten dan metode pengajaran didasarkan pada tujuan dan kebutuhan pelajar. Misalnya, seorang mahasiswa teknik mungkin memerlukan bahasa Inggris teknis, sementara seorang profesional medis membutuhkan kosakata dan keterampilan komunikasi yang relevan dengan bidang-bidang. Nah, yang kedua itu ESP berfokus pada konteks spesifik. Materi pengajaran dalam ESP akan mencakup bahasa dan keterampilan yang relevan dengan disiplin, ilmu, atau pekerjaan pelajar. Jadi, jika pelajar memerlukan bahasa Inggris untuk pekerjaan di bidang medis, materi ajarnya itu akan cukup istilah medis dan gaya komunikasi yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Kemudian kita masuk ke karakteristik ESP. Nah, karakteristik ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu desain untuk kebutuhan spesifik. Nah, contohnya itu seperti kursus bahasa Inggris untuk dokter yang dirancang untuk membantu mereka berkomunikasi dengan pasien dalam bahasa medis yang tepat. Nah, yang kedua itu konten terkait disiplin ilmu. Contohnya program bahasa Inggris untuk teknik sipil dengan materi tentang istilah teknis dan dokumentasi konstruksi. Kemudian yang ketiga itu berpusat pada bahasa yang sesuai. Contohnya seperti kelas bahasa Inggris untuk perhotelan. Nah, yang mengajarkan kosakata dan frasa yang digunakan dalam layanan pelanggan dan manajemen hotel. Kemudian yang poin terakhir itu dibedakan dari bahasa Inggris umum. Yang dimaksud dari itu dia berfokus pada bahasa dan komunikasi dalam konteks bisnis. Berbeda dari kelas bahasa Inggris umum yang mencakup topik luas dan tidak spesifik. Nah, kemudian kita masuk ke analisis ESP. Analisis ESP ini adalah elemen kunci dalam ESP. Kenapa? Karena kita harus memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelajar untuk mencapai tujuan mereka dan bagaimana bahasa Inggris ini akan digunakan dalam konteks tersebut. Nah, ini membantu dalam merancang program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelajar. Dalam praktiknya, ESP dan fokus pada keterampilan bahasa yang paling relevan untuk pelajar. Misalnya, jika tujuan utamanya adalah membaca literatur akademik, keterampilan membaca akan menjadi prioritas utama. Namun, keterampilan lain seperti berbicara, mendengarkan, dan menulis juga akan diajarkan sesuai dengan kebutuhan spesifik pelajar. Nah, kita masuk ke dalam metodologi dan penilaian pengajaran. Metodologi dalam ESP ini mengacu pada pemilihan dan pengurutan tugas dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional yang diinginkan, serta apa yang harus dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Ini juga mempengaruhi peran guru dan bahan ajar yang digunakan. Kemudian adapun karakteristik metodologi dan ada pendekatan dalam EAP dan ada juga tugas instruksional umum. Nah, tugas yang dimaksud dulu itu seperti permainan peran, simulasi, studi kasus, pekerjaan proyek, dan prestasi lisan sering digunakan dalam kursus ESP untuk mempromosikan komunikasi dan keterampilan profesional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penilaian dalam ESP. Penilaian dalam ESP ini memiliki tujuan, manfaat, dan konteks ESP.
Nah, tujuan penilaian untuk mengevaluasi prestasi siswa, memberikan umpan balik untuk pembelajaran, dan mengukur seberapa baik tujuan pengajaran tercapai. Ini juga membantu dalam mengukur kompetensi siswa dan memberikan umpan balik tentang efektivitas proses pembelajaran mengajar. Kemudian, manfaat penilaian. Nah, membantu peserta didik dengan memberikan rasa pencapaian, membangun kepercayaan diri, dan menyoroti area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penilaian juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pembelajaran dan memantau kemajuan siswa. Kemudian ada penilaian dalam konteks ISP. Penilaian dalam ISP ini mencakup penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa dalam konteks spesialis yang relevan, serta memberi umpan balik mengenai pencapaian dan kemajuan siswa. Nah, sebagai kesimpulan, ISP adalah pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan konteks tertentu dari pelajar. Dengan menggunakan ISP, kita dapat membantu pelajar mencapai kemahiran bahasa yang diperlukan untuk sukses dalam studi atau pekerjaan mereka.